Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ibu Kepala Desa dan keluarga yang saya hormati, Bapak Sekjam, Bapak Daryono ingkang dipun mulyakaken Allah, para pamong perangkat desa, sahabat Bapak Ibu, tamu undangan sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat kesehatan. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas jasa beliaunya, jerih payah beliaunya, kita semua bisa mengenal agama Islam dan juga mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saderengipun sebelumnya saya ingin konfirmasi bahwa saya bukan Gus. Gus itu syaratnya duwe pondok pesantren. Nek sing duwe pondok bersalin bidan, ya, bidan. Kula juga bukan ustaz, bukan kiai. Kula ini namun larianen sing kala iki ditelepon dhewe. Juga kalau boten gadah duit di undang Gus, namun boten enten sing ngerasa pindah iki saya juga tidak. Bapak Ibu rahimahullah, saderengipun pangapunten Pak Sekjam nggih. Pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan panjang lebar, hanya ingin menyampaikan bahwa saat ini pantas untuk kita bersyukur atas beberapa kondisi terakhir tahun ini, bahwa kondisi kesehatan secara global semua memporak-porandakan tatanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun ini Lebaran sudah diperbolehkan untuk berkumpul kembali, sehingga interaksi sosial kita semakin mudah, semakin menguat lagi. Semoga ke depan terus-menerus pandemi segera berakhir, kondisi-kondisi penyakit yang ada hepatitis yang misterius dan lain sebagainya tidak menyebar kemana-mana. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, nikmat rezeki itu adalah pemberian, karunia. Kalau istilahnya Mr. Rat itu given, itu rezeki. Imam Ali mengatakan bahwa rezeki itu adalah pemberian, karunia yang bersifat real maupun abstrak. Jadi ada rezeki yang bisa kita rasakan, ada juga rezeki yang secara tidak langsung bisa kita rasakan. Kalau itu soalnya mulai kita bangun tidur
sampai tidur lagi. Bangun tidur sampai tidur lagi. Lagi pun basurin ya. Bangun tidur lagi. Artinya tidak ada sejengkal waktu pun kita tidak menikmati pemberian karunia Allah. Pemberian karunia Allah. Dari rezeki-rezeki yang diturunkan oleh Allah setiap saat itu cuma satu permintaan Allah: syukuri. Tugas kita hanya untuk mensyukuri. Syukuri pemberian Allah. Maka bagi orang yang mensyukuri pemberian Allah akan ditambah nikmat itu. Tapi ingat, bagi yang mengingkari nikmat Allah, pemberian Allah, maka azabku sangat pedih. Jadi ayat ini seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga, akan tetapi juga bisa membuat malapetaka bagi kita. Seorang yang kaya bisa masuk surga karena hartanya, tapi bisa terjungkal ke dalam neraka karena hartanya juga. Seorang pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, tapi juga bisa masuk neraka karena jabatannya. Masalahnya syukur atau tidak syukur. Kemudian ulama sekalipun, levelnya Gus, Kiai, Ustadz dan lain sebagainya, bisa masuk surga karena ilmunya, tapi bisa lebih dulu masuk neraka daripada seorang penyembah berhala karena ilmunya juga. Masalahnya syukur atau tidak syukur. Lalu bagaimana Bapak Ibu cara untuk mensyukuri nikmat termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, syukur qauli. Syukur qauli itu ungkapan secara langsung, ucapan daripada kita, terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau telah memberikan rezeki kepada kami. Ungkapan. Kalau itu model yang begini, semua daripada kita adalah bisa mampu untuk melakukan. Bahkan anak TK, anak-anak kita yang TK saja bisa untuk melakukan. Yang berat itu adalah syukur fi'li, yaitu mengimplementasikan nikmat atau rezeki yang diberikan oleh Allah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang berat. Mulutnya tidak berhenti mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi pelitnya sama tetangga luar biasa. Itu belum bersyukur secara nyata. Mulutnya mengucapkan
puji syukur terus-menerus kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Tetapi jahilnya sama tetangga itu luar biasa. Itu namanya belum bersyukur. Bapak Ibu rahimahullah, sebagian ulama membagi rezeki itu menjadi dua. Yang pertama, rezeki anfus. Anfus itu adalah rezeki yang diberikan, yang melekat pada diri kita. Misalnya berupa otoritas, berupa kemampuan, skill yang melekat pada diri kita. Kemudian yang kedua, rezeki yang bersifat apa namanya itu? Materi yang kita kuasai. Misalnya rumah, tanah, apalagi kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Yang kita miliki, yang kita kuasai. Dan segala bentuk rezeki dengan segala bentuknya itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, yang pertama harus membuat kita fit dunia hasanah, harus bisa menghantarkan kita mencapai kebahagiaan di dunia. Itu rezeki tujuan jangka pendek. Alatnya namanya rezeki itu, nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tujuan jangka panjangnya adalah wafil akhirati hasanah, harus bisa mengantarkan kita pada tujuan akhirat yang bahagia. Wafil akhirati hasanah. Kira-kira ibu-ibu, selama ini kita dimanfaatkan oleh uang atau uang yang memanfaatkan kita? Kira-kira selama ini kita yang diperbudak oleh dunia atau kita yang memperbudak dunia? Seharusnya kita yang memperbudak dunia. Kita tidak boleh disetir oleh dunia. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan, bahwa rezeki dalam bentuk apapun, nikmat dalam bentuk apapun itu adalah sebagai alat. Maka alat itu harus digunakan sebagaimana mestinya alat. Kita tidak boleh diperalat. Maksudnya begini, setiap yang kita usahakan di dunia ini harus mempunyai orientasi kebahagiaan di akhirat. Wafil akhirati hasanah. Orang yang tidak mempunyai keyakinan terhadap kebahagiaan akhirat, tidak mempunyai tujuan jangka panjang akhirat, maka akan mudah menghalalkan segala cara untuk kesenangan dunianya. Itu pasti. Maka ketika
manusia itu sudah menghalalkan segala cara, apa yang akan terjadi? Akan celaka. Bapak Ibu rahimahumullah, iya, kita pengen rumah yang bagus. Tapi kalau hasil rumah bagus itu hasil korupsi misalnya, akhiratnya bagaimana? Iya, kita pengen uang yang bagus, uang yang banyak, tapi hasilnya nipu sana, nipu sini, sikut sana, sikut sini, akhiratnya gimana? Kita pengen dagangan kita ini laris, tapi fitnah sana, fitnah sini, omong sana, omong sini. Akhiratnya gimana? Ada remnya, Bu. Rem. Bulurah kulojak ke Jakarta, numpak mobil, nggak usah bayar, tapi sama Pak Luwi dulu ya. Gratis, makan tak tanggung, tak jak muter-muter, tak masak. Kira-kira persona pemberian pilihan. Banyak maunya. Nah, banyak maunya. Tapi mobilnya buatan ngagem rem. Nah, orang yang tidak punya orientasi kehidupan akhirat itu ya seperti mobil yang gak ada remnya itu. Belum kabeh disasak, kabeh dipangan ya. Enek istilahnya bapak ibu zaman sebelum dia enek kadang digital diblok ya. Jadi pun tidak peduli halal haram, karena orientasinya mengenyangkan perutnya. Orientasinya di akhirat tidak ada. Gambarannya seperti mobil yang tidak ada remnya itu. Kira-kira begitu. Ini yang pertama, saat kita mensyukuri nikmat, maka Bapak Ibu, mari kita pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat. Di waktu karung ini, seperti yang disampaikan Bapak Daryono tadi, sudah menjadi pembicaraan tidak hanya level nasional, tapi sudah internasional. Itu hal yang pantas dan sangat harus kita syukuri. Orang yang tadinya susah bekerja bisa jualan di pinggir pantai, bisa menjual apa saja, bisa memanfaatkan apa saja potensi-potensi yang ada di dalam desa ini. Ini adalah luar biasa. Jadi tidak berlebihan bahwa kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat itu. Seperti tadi di depan saya sampaikan, apabila kita mensyukuri nikmat, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi ingat, kalau tidak mensyukuri nikmat, mengkufuri nikmat, maka asjabku pedih. Ini malah petaka. Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan berbahagia hari raya ini, marilah kita saling sambung silaturahim, saling dorong, saling mendukung, saling asah, saling asuh, supaya